Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang sertifikasi untuk security ya. Salah satunya ini adalah Certified Ethical Hacker yang terbaru ini versi 12 ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, gratis, karena agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten yang berkualitas seputar dunia IT. Nah, sebelum masuk, ini ada satu buku saya, judulnya Berkarir di Dunia TI ya. Kamu bisa dapatkan buku ini di berbagai toko buku dan juga di marketplace ya, seperti di Tokopedia atau di Bukalapak ya, kamu bisa cari. Nah, di dalamnya saya menjelaskan bagaimana agar sukses berkarir di dunia TI ya, salah satunya untuk bidang security ini. Nah, masuk lagi ke materi utama kita tentang sertifikasi ethical hacker ini ya, Certified Ethical Hacker. Nah, alasannya kenapa nih supaya kamu harus ambil CEH ini ya, Certified Ethical Hacker ini. Nah, yang pertama itu adalah sertifikasi CEH atau CEH ini itu merupakan ranking 1 ya di dalam peringkat Ziv Davis.net ya untuk Ethical Hacking Certification. Jadi dia oleh Ziv Davis ini di nomor 1 untuk sertifikasi ethical hacking. Kemudian juga CH ini masuk top 10 ya untuk cyber security certification dan juga ranking 4 ya dari 50 ya top leading cyber security certification. Jadi worth it banget ya kalau kamu ambil CES ini ya. Nah, sertifikasi ini kamu bisa dapatkan sebelumnya kamu harus ikut trainingnya terlebih dahulu gitu ya, baru bisa ambil ujiannya. Nah, kalau sertifikasi yang lain ya mungkin bisa langsung ambil ujiannya tanpa ikut trainingnya, misalkan Cisco. Nah, tapi kalau untuk CES kamu training dulu ya. Nah, training itu termasuk bagian dari framework nanti yang CES 12 ini ya. Nah, kemudian siapa itu Certified Ethical Hacker? Ya. Jadi dia merupakan orang spesialis yang bekerja di lingkungan red team. Red team itu biasanya tim penyerang ya. Kalau blue team itu tim bertahan gitu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, red team dan dia fokusnya itu untuk ngetek sistem komputer dan mendapatkan akses ke berbagai sistem yang secure ya, seperti network, kemudian aplikasi, database dan data-data penting lainnya seperti itu. Jadi dia ini bukan tim bertahan ya, tapi tim penyerang ya. Jadi kalau orang yang udah ambil sertifikasi ethical hacker ini, itu dia untuk attack, untuk menyerang gitu ya, bukan untuk defend. Kalau defend itu bertahan seperti itu. Nah, si CH ini dia paham ya berbagai strategi ya untuk attack vector ya, dan juga bagaimana kreativitas dari hacker-hacker yang jahat gitu ya. Jadi kalau Certified Ethical Hacker ini dia nyari kelemahan sistem ya. Jadi tentu saja ini ada izinnya dari si orang yang punya sistem ya. Jadi dia menyerang, tapi sebelum menyerang harus minta izin terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi ya dia punya standar etika ya, kode etik sendiri ya untuk menyerang seperti itu ya. Makanya kenapa disebut Certified Ethical Hacker ya. Kalau malicious hacker ya itu dia sifatnya jahat seperti itu, nggak ada izin dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ada namanya bug bounty researcher itu peneliti ya, itu merupakan ethical hacker yang skillnya sangat tinggi gitu ya, sangat tinggi dan dia bisa menggunakan keahliannya itu untuk menyingkap atau membuka celah-celah keamanan apa aja yang terdapat di dalam sistem tersebut. Nah, kemudian ada 5 fase daripada ethical hacking ya, yang disebutkan oleh isi Council. Yang pertama itu namanya fase reconnaissance,
kemudian ada scanning, kemudian gaining access, kemudian maintaining access, dan yang terakhir itu adalah covering tracks, seperti itu ya. Nah, recognition itu dia mencari jejak untuk mencari celah gitu ya, mencari targetnya seperti itu. Jadi bisa mencari target organisasi tersebut, melakukan eh, penelitian atau searching gitu ya, target mana yang akan diserang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu dia melakukan scanning ya, scanning. Jadi kalau misalkan targetnya udah ditentukan, misalkan ada suatu domain tertentu, nah dia akan melakukan scanning gitu ya. Port-port apa aja yang terbuka, apa segala macam ya, sampai dia temukan celah di sana. Kemudian yang ketiga itu dia bisa masuk ya, mendapatkan akses ke sistem tersebut ya, bisa menjelajah ke sistem dan sebagainya. Karena kemudian dia akses yang mudah dimiliki, ya itu dia akan jaga ya sampai kapan dia mau selesai. Nah, itu tetap di keep sama dia. Nah, kemudian kelima itu dia menutupi jejak, istilahnya menghapus jejak dan sebagainya. Bagaimana langkah-langkah dia untuk menghilangkan jejak atau menutupi jejak jika ada sistem administrator yang sadar bahwa ada penyusup yang masuk dan sebagainya. Jadi dia menghilangkan apa yang uh, dia pernah bisa masuk ke sana seperti itu. Nah, ini 5 fase ethical hacking menurut Easy Council ya. Nah, kemudian CH ini kan saat ini udah versi 12 yang terakhir ini ya. Nah, ini Certified Ethical Hacker ini itu udah 20 tahun ya. Jadi kira-kira sekitar tahun 2002 atau 2001 itu ya sudah ada gitu ya, udah mulai versi satunya gitu ya. Jadi memang sejarahnya udah cukup panjang ya, udah 20 tahun seperti itu. Nah, kemudian banyak perusahaan-perusahaan top ya yang mempekerjakan daripada certified ethical hacker ini ya, seperti perusahaan-perusahaan ya misalkan Fortune 1000, Fortune 500 dan sebagainya ya. Kemudian uh, militer dan juga pemerintah atau government ya di seluruh dunia. Nah, yang di versi 12 ini itu lebih lengkap lagi ya sertifikat hackernya ya. Karena ada training, kemudian ada hands-on learning labs ya, kemudian juga ada istilahnya cyber range ya. Cyber range itu kayak ya latihan tembak ya, arena latihan menembak gitu. Kalau di tentara atau polisi itu kan ada lapangan untuk khusus latihan menembak seperti itu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Practice cyber range. Nah, kemudian juga ada sertifikasi, kemudian dan juga kompetisi ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini di versi yang 12 ini ada satu framework baru yang diperkenankan oleh isi council ya untuk certified ethical hacker ini. Jadi ada 4, yaitu pertama learn, kemudian yang kedua certify, yang ketiga engage, yang 4 compete seperti itu. Nah, inilah uh, certified ethical hacker versi 12 yang terbaru seperti itu. Nah, ada 4 framework yang dikeluarkan oleh satu framework ya, ada 4 ya. Isinya daripada versi 12, yang pertama itu learn, itu untuk mendapatkan skill, kemudian certify untuk rekognisi ya, atau pengakuan, kemudian engage itu untuk mendapatkan pengalaman, dan juga yang terakhir itu compete untuk mendapatkan respect atau pengakuan seperti itu ya. Nah, untuk learn itu kita ikut training selama 5 hari ya, kemudian ada 20 modul yang harus kamu selesaikan, kemudian ada 3000 halaman lebih ya untuk student manualnya, kemudian untuk lab itu ada 1900 halaman, dan juga lebih dari 200 hands-on lab, dan juga tersedia 3500 hacking tools. Jadi lengkap sekali ya. Nah, makanya ini adalah
framework pertama atau tahapan pertama dari CA versi 12. Nah, yang berikutnya itu adalah learn ya. Nah, learn juga di sini belajar bagaimana menghack multiple operating system, misalkan Windows 11, Windows Server, Linux, Ubuntu, Android ya. Seperti itu. Nah, kemudian Mitre Attack Framework, kemudian juga Diamond Model dari analisis instruksi, kemudian teknik untuk mengestablish persistent, dan juga menghindari NAC dan endpoint security. Dan juga paham bagaimana fog, edge, dan grid computing model. Nah, inilah yang diperkenalkan di framework learn dari CIET versi 12. Nah, kemudian sertifikasinya ya. Jadi kalau kamu udah menyelesaikan training, nah kamu ujian. Nah, ujian sertifikasinya itu ada dua. Ada ujian yang tertulis dan juga ada ujian lab. Nah, ujian tertulisnya itu disebut CH-ANSI, itu 125 pertanyaan selama 4 jam. Nah, kemudian untuk CH Practical itu 6 jam ya. 6 jam dan 20 scenario based question seperti itu. Nah, jadi kalau kamu udah menyelesaikan ini, nah maka kamu bisa mendapatkan sertifikasi ya, CH ya, Certified Ethical Hacker. Nah, kemudian engage. Jadi kamu setelah ya training, kemudian sertifikasi, nah kemudian ada engage. Nah, engage-nya itu melakukan assignment untuk ethical hacking itu secara nyata gitu ya. Jadi bagaimana kamu bisa menerapkan dari 5 fase tadi, reconnaissance, ya, kemudian scanning, kemudian gaining access, kemudian maintaining access gitu ya. Jadi nanti akan diuji di sini. Nah, kemudian bagaimana menutupi jejak ya. Nah, kemudian yang compete itu tiap bulan ada tantangan baru selama 4 jam, kompetisi selama 4 jam, kemudian berkompetisi dengan orang-orang dari seluruh dunia. Kemudian bagaimana kamu bisa mencapai top ya di leaderboard, dan juga kamu dapatkan pengakuan. Nah, yang berikutnya itu tantangannya itu termasuk OWASP Top 10 ya, Web Application Threat Vector, kemudian ransomware atau malware analysis, dan outdated and unpatched software, kemudian system hacking and privilege escalation, web application hacking and pen testing, kemudian cloud attack atau cloud hacking, dan banyak lagi yang lainnya gitu ya. Jadi banyak sekali tantangan yang kamu dapatkan nanti kalau kamu udah mendapatkan si 12 ini gitu ya. Nah, kemudian kita bicara modul ya. Tadi disebutkan bahwa ada 20 modul untuk Certified Ethical Hacking. Nah, apa aja? Nah, yang pertama itu pengenalan ya, introduction. Jadi kamu dijelasin nanti di situ apa aja dasar-dasar hacking dan sebagainya ya. Itu di modul pertama. Kemudian di modul kedua itu bagaimana melakukan footprinting and recognition. Jadi ini tahapan untuk sebelum mengattack gitu ya, sebelum mengattack untuk nyari sasaran dan sebagainya gitu. Jadi kita melakukan footprinting ya dan recognition. Nah, kemudian di modul ketiga itu men-scanning network ya. Jadi kalau udah dapat sasarannya mana, nah sekarang bagaimana melakukan scanning ya untuk menemukan celah-celah dan sebagainya, dan bagaimana countermeasure atau bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang modul keempat itu enumeration. Jadi bagaimana kita mendapatkan akses terhadap sistem seperti NFS ya, kemudian BGP dan sebagainya. Nah, kemudian di modul kelima bagaimana melakukan analisis vulnerability ya, karena
vulnerability itu merupakan celah yang ada di organisasi kita gitu ya. Jadi bagaimana analisisnya ya terhadap vulnerability tersebut. Jadi vulnerability itu ada di mana-mana, bisa di sistem operasinya, bisa di aplikasi, bisa di firewall dan sebagainya seperti itu ya. Nah, kemudian di modul ke-6 bagaimana bagaimana melakukan sistem hacking gitu ya. Nah, kemudian di modul ke-7 itu kamu akan dijelaskan tentang ethical hacking gitu ya. Jadi akan dijelaskan tentang berbagai jenis malware ya, kemudian ransomware dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian di modul ke-8, nah itu akan dijelaskan tentang sniffing, gitu ya, bagaimana mengendus paket-paket yang sudah kita ditangkap di dalam jaringan seperti itu ya. Nah, kemudian di modul 9 itu akan dijelaskan tentang social engineering gitu ya. Jadi bagaimana melakukan teknik social engineering ya, seperti uh, melakukan pencurian dan sebagainya seperti itu ya, menggunakan pendekatan dari manusia. Nah, kemudian berikutnya itu di modul 10 bagaimana melakukan denial of service ya. Jadi bagaimana melakukan serangan ya terhadap target ya, menggunakan teknik denial of service dan juga distributed denial of service. Nah, yang berikutnya di modul 11 itu kita akan belajar session hijacking. Jadi bagaimana menggunakan berbagai teknik untuk melakukan session hijacking di network level. Kemudian di modul 12 itu bagaimana membypass IDS, firewall, dan honeypots. Di modul 13, nah itu kita akan belajar bagaimana hacking web server. Di modul ke-14 itu C12 itu bagaimana melakukan hacking terhadap aplikasi web ya. Karena saat ini banyak aplikasi-aplikasi itu yang berbasis web. Nah, kemudian di modul ke-15 itu bagaimana melakukan SQL injection, jadi serangan terhadap database server ya khususnya. Nah, database ini banyak digunakan di web juga. Nah, kemudian berikutnya bagaimana melakukan hacking terhadap wireless network yang menyerang WiFi dan sebagainya. Kemudian di modul ke-17 itu menghack mobile platform, Android, iOS dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di modul 18 itu belajar IoT dan OT hacking gitu ya. Nah, di modul 19 itu cloud computing, jadi bagaimana menghack cloud. Dan di modul terakhir ya, itu adalah kriptografi, jadi belajar bagaimana enkripsi dan sebagainya seperti itu. Jadi inilah 20 modul dari CH ya, sangat lengkap sekali. Jadi ya kamu bisa ambil ya training dan ujiannya sekaligus agar kamu paham bagaimana sistem keamanan ya, mencegah vulnerability dan efek terhadap sistem keamanan kamu gitu ya. Nah, ini bagus buat karir kamu di dunia IT ya, sebagai security engineer, sebagai security analyst dan sebagainya. Oke, mungkin itu dulu ketemuan kita hari ini, bagaimana membahas sertifikasi terbaru dari CH ya, sertifikasi CH versi 12 dari isi Council. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini,
Kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagikan video ini ya ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.